Berdasarkan dengan pemasangan ucapan selamat Natal di Museum Sono Budoyo, bersama ini warga Kauman mengajukan protes keras. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kasus diskriminasi lagi guys, yang terjadi kembali lagi di Jawa Tengah. Setelah sebelumnya terjadi di Solo, di mana terjadi pelarangan pendirian gereja, dan kemudian baru kemarin nih guys, baru kemarin saya bahas lagi kasus diskriminasi mengenai pemilihan ketua OSIS yang ada di SMA Negeri 58 Jakarta Timur ya guys. Dan hari ini terjadi lagi kasus diskriminasi biasa terhadap orang Kristen yang terjadi nih di Jogja. Ya ampun, Jogja ini kan tempat orang-orang yang lembut banget ya, Keraton Jogja. Tapi kok terjadi diskriminasi nih loh, kenapa gitu loh. Dan ini sangat-sangat disayangkan. Kali ini bukan masalah gereja, bukan masalah pemilihan ketua OSIS, tetapi kali ini berkaitan dengan ucapan selamat Natal. Ya tahu sendirilah, ini kan udah bulan November, bulan Oktober, besok mau masuk bulan November 2 hari lagi. Dan pastinya kalau udah ember-ember nih guys, pasti akan masuk ke Desember, yang artinya Natal. Sebelum Natal masuk, bahkan 1 bulan sebelum Desember nih, udah ada pelarangan spanduk-spanduk yang mengucapkan selamat Natal. Bayangin nih guys. Kita langsung aja cek suratnya. Nah, surat ini kembali lagi diposting di akun Instagram kesatriak21.gram ya. Silahkan teman-teman follow juga nih akunnya, nggak rugi guys, saling dukung kita. Di sini ada surat dari Kota Yogyakarta, Kampung Kauman. Nah, buat teman-teman yang tahu Kauman di mana, ya silahkan cross check ke sana. Kalau saya nggak tahu Kauman di mana ya guys. Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan. Di sini tuliskan Sekretariat Balai RK Kauman Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu ada kode posnya 55122. Surat ini perihal mengenai protes pemasangan ucapan Natal di lingkungan Kampung Kauman. Bayangin aja, surat protes pelarangan ucapan selamat Natal udah dibuatin kepada Kepala Museum Sono Budoyo di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dengan pemasangan ucapan selamat Natal di Museum Sono Budoyo, bersama ini warga Kauman mengajukan protes keras. Bayangin, protesnya sampai ditekanin. Protes keras. Nah, ini protes untuk koruptor, oke guys, tapi yang jadi masalah ini protes untuk apa? Protes keras ini ditujukan karena pemasangan itu berada di wilayah Kampung Kauman yang menjadi simbol dan ikon muslim di Yogyakarta, dan kami pandang sebagai sikap intoleran. Jadi nih guys, ucapan selamat Natal itu dilarang di sini karena katanya situs muslim, situs Islam. Jadi kalau ada ucapan selamat Natal di situ, itu berarti intoleran bagi mereka, sudut pandang mereka. Demikian besar harapan kami agar ucapan itu segera dilepas untuk menjaga daerah istimewa Yogyakarta yang tentram dan damai. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Kampung Asman Latif. Oh, ternyata ketua kampungnya guys yang bikin surat. Luar biasa nih ketua kampung. Kok bisa ya jadi ketua kampung tapi melakukan hal-hal diskriminasi seperti ini? Nah, Yogyakarta, sekretarisnya Fatoni. Sebenarnya apa sih yang salah dari ucapan selamat ulang tahun gitu? Selamat ulang tahun kan, selamat Natal. Natal kan berasal dari kata disnatalis ya, atau hari ulang tahun. Apa salahnya mengucapkan selamat ulang tahun? Karena kami kan merayakannya juga. Toh ketika ada tanggal merah juga yang memperingati hari ulang tahun salah seorang nabi, kita pun juga menghargainya. Sebenarnya ini bentuk saling menghormati saja. Saya memberikan ucapan kepada Anda, Anda memberikan ucapan kepada saya, dan tidak ada masalah sama sekali dalam hal itu.
Oke, kita sekarang akan cek sejarah dari museum ini. Apakah museum ini hanya diperuntukkan untuk Muslim, atau sebenarnya situs ini ataupun museum ini sebenarnya memperingati untuk semua agama. Oke, sejarahnya ya. Museum Sono Budoyo dulu adalah sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Yayasan ini berdiri Surakarta pada tahun 1919 bernama Java Institute. Dalam keputusan Kongres tahun 1924, Java Institute akan mendirikan sebuah museum di Yogyakarta. Pada tahun 1929, pengumpulan data kebudayaan dari daerah Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Panitia perencanaan pendiri museum tersebut pada tahun 1931 dengan anggota antara lain Insinyur Karsten PHW Sitsen Kopergbek. Aduh, siapa nih? Susah namanya. Tapi yang jelas di situ adalah museum yang mencakup beberapa budaya Jawa, Bali, Lombok, bahkan dan Madura. Sekarang kalau kita berpikir mengenai Bali nih guys, apakah Bali mayoritas beragama Islam? Enggak. Apakah orang Jawa semua beragama Islam? Enggak. Sebab museum ini bukan hanya dimiliki oleh satu agama tertentu. Tapi museum ini adalah museum di dalam Jawa, Madura, Bali, dan Lombok mencakup jadi satu. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya kalau museum ini memberi ucapan selamat Natal bagi orang Kristen. Bangunan museum menggunakan tanah bekas Suten, tanah hadiah dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, dan ditandai dengan sengkalan Candra Sengkala, Butong Roso Estiningloto, yaitu tahun 1865 Jawa dan tahun 1934 Masehi, sedangkan peresmian dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII pada hari Rabu Wage pada tanggal 9 Ruah 1866 Jawa dengan ditandai Candra Sangkala Kayu Winoyong Ing Brahmana Buddha, yang berarti tahun Jawa atau tepatnya 6 November 1935 tahun Masehi. Pada masa pendudukan Jepang, Museum Sono Budoyo dikelola oleh Bupati Paniradyapati Wiyata Projo. Kantor sosial bagian pengajaran di zaman kemerdekaan kemudian dikelola oleh Bupati dan selanjutnya. Dan Museum Negeri Sono Budoyo ini tersimpan 10 jenis koleksi, yaitu koleksi geologika, biologika, etnografika, arkeologi, numismatika, heraldika, historika, filologika, keramologika, seni rupa, teknologika. Dan sebenarnya lebih kental kepada budaya Hindu nih guys, dan Buddha mungkin ya. Karena memang cikal bakal sebelum Muslim ada, sebelum Islam ada di Indonesia ini memang erat sekali dengan kebudayaan Hindu dan Buddha begitu. Jadi museum ini milik semua agama. Museum ini nggak bisa dilarang untuk mengucapkan selamat Natal, dan itu adalah sikap yang tidak baik dan diskriminasi. Tolong untuk pemimpin dan pemerintah di Jogja, mohon bantuannya untuk menertibkan yang begini-begini, kami mohon. Tapi ya terserah saja sih, kami hanya menyuarakan supaya terjadi keseimbangan. Ketika orang lain merayakan, kita wajib juga untuk mengucapkan ikut berbahagia, dan itu adalah bentuk persaudaraan sebangsa di Indonesia ini. Mungkin ini saja bisa menjadi pelajaran bagi kita, karena terus-menerus terulang ini terjadi dan terus-menerus ada kasus-kasus diskriminasi segini. Tapi saya mengajak untuk kita semuanya, kaum Kristen, mendoakan orang-orang yang seperti ini, supaya Tuhan bekerja atasnya, supaya Tuhan bekerja atas bangsa ini, sehingga bangsa ini dipenuhi dengan kasih persaudaraan, kasih perdamaian di dalam Kristus Yesus. Luis Prastio sini, God be with you all.